Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Sumpah Sebelum Kematian. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Dioseta Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Di hadapan mereka melintas sesosok pocong yang melayang dari arah pemakaman menuju ke desa. Jelas, begitu jelas. Dari wajahnya mereka bisa memastikan bahwa sosok pocong yang melayang itu adalah pocong Lek Samin. Mereka pun tak mampu menahan rasa takut mereka dan melarikan diri. Sementara itu di rumah anak-anak Raden Sasmito, mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan Mbah Sondo. Sesajen sudah diletakkan dan kemenyan sudah terbakar hingga habis. Mereka mencoba untuk tidur dengan lelap di rumahnya masing-masing, namun tidak bisa. Tepat saat malam melewati puncaknya, hal yang sama terjadi di rumah mereka. Suara ketukan pintu. Dok, dok, dok. Suara ketukan itu berbunyi berkali-kali. Mereka tahu hal itu tidak wajar dan mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun suara itu terus terdengar seolah sengaja untuk mengganggu ketenangan mereka. Bu Kusuma yang mulai tidak tahan dengan gangguan itu mencoba melawan rasa takutnya, sekaligus menjawab rasa penasarannya. Ia meninggalkan kamarnya untuk mengintip siapa yang mengetuk pintu rumahnya itu. Tapi Bu Kusuma terhenti. Ia terjatuh saat melihat sesuatu yang melayang-layang menghadangnya, seolah melarangnya untuk melangkah maju. "Jangan pergi." Suara itu terdengar dari bayangan hitam yang berada di hadapan Bu Kusuma. Namun, itu hanya sesaat sebelum bayangan itu tiba-tiba menghilang seperti terisap oleh sesuatu. Suara ketukan itu berhenti. Bu Kusuma mencoba menunggu beberapa saat sampai akhirnya suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Ia pun berjalan perlahan mendekati pintu rumahnya dan berniat mengintip dari kaca jendelanya. Bu Kusuma menyesal melakukannya. Seketika nafasnya berderu cepat. Tubuhnya panas dingin melihat apa yang ada di depan rumahnya saat itu. Ada sosok yang menanti dengan tenang di sana. Sesosok pocong. Wajahnya penuh amarah, seolah bersiap menimpakan semua dendamnya pada semua orang yang tinggal di rumah itu. Bu Kusuma pun lari terbirit-birit kembali ke kamarnya. Ia mengecek ke arah sesajen yang diberikan oleh Mbah Sondo. Ia merasa tenang ketika sesajen itu masih ada. Ia mengambil kesimpulan jangan-jangan sosok makhluk yang melarang dirinya tadi adalah suruhan Mbah Sondo untuk melindungi keluarganya. Malam itu terasa begitu panjang, tapi pada akhirnya ia pun menemui pagi. Hari berikutnya kelima anak Raden Sasmito itu saling menghubungi dan sama-sama menceritakan bahwa mereka mengalami kejadian yang sama. Ada ketukan pintu dan mereka sama-sama melihat pocong Lek Samin di depan rumah mereka. Namun sosok itu tidak bisa masuk. Pak Rusdi pun merasa senang bahwa dukun yang ia pekerjakan ternyata benar-benar dapat melindungi mereka. Ia pun ingin menemui Mbah Sondo untuk menanyakan hasil dari ritualnya semalam. Belum sempat mengumpulkan anak-anak Raden Sasmito, Pak Rusdi dan Pak Sarjo bertemu di jalan dan mendapati ada keramaian di desa. Seseorang yang baru saja berlari terengah-engah bercerita dengan wajah pucat. "Pemakaman, di pemakaman," ucap orang itu berusaha mengatur nafasnya. "Ada apa di pemakaman?" Ada mayat di pemakaman," lanjut orang itu. Seketika suara kasak kusuk terdengar di antara warga. "Jangan bercanda kamu. Namanya pemakaman ya isinya mayat." Orang itu menggeleng.
Ia menarik nafas dalam-dalam dan menceritakan apa yang ia lihat. Ada mayat 3 orang di sana. Pakaian mereka seperti dukun. Mendengar ucapan itu, Pak Rusdi dan Pak Sarjo pun bergegas menuju ke pemakaman dan benar-benar mendapati apa seperti yang warga desa itu ceritakan. Itu Mbah Sondo dan kedua anak buahnya. Mereka mati dengan mengerikan. Seluruh kulitnya menghitam dan darah keluar dari setiap lubang di wajahnya. Belum ada yang berani menyentuh jasadnya itu. Melihat hal itu, wajah Pak Rusdi pucat. Ia sudah melihat langsung pocong Lek Samin malam itu. Sekarang ia melihat bahwa seorang Mbah Sondo saja tidak bisa melindungi mereka. Pagi ini desa Danu Mulya digegerkan dengan penemuan jasad Mbah Sondo dan kedua anak buahnya yang meninggal dengan keadaan yang mengenaskan di pemakaman desa. Berbagai kabar menyebar tentang Mbah Sondo yang datang ke desa dengan maksud membantu permasalahan keluarga Raden Sasmito. Wajah Pak Rusdi dan Pak Sarjo pucat seketika, sama seperti anak-anak Raden Sasmito yang lain. Mereka juga sudah melihat wujud langsung dari pocong Lek Samin yang mendatangi rumah mereka masing-masing. Jangankan suruhan goib Mbah Sondo yang ditugaskan untuk melindungi mereka, Mbah Sondo sendiri tak mampu mengalahkan dendam dari pocong Lek Samin. Lari mas, aku mau lari dari desa ini, ucap Pak Sarjo cemas. Buat apa? Erna yang jauh di Surabaya saja juga bernasib sama. Tapi kita harus gimana? Mbah Sondo saja nggak bisa apa-apa. Angin dingin berhembus meniup tenguk mereka berdua. Saat itu matahari sudah cukup tinggi, tapi mereka berdua benar-benar merasa kedinginan seolah ada yang memantau mereka. Kabar mengenai kematian Mbah Sondo menyebar ke saudara-saudara Pak Rusdi yang lain. Mereka semakin khawatir dan mempertanyakan pada kakak tertuanya itu tentang nasib mereka. Kita sudah lihat sendiri mas, pocong itu benar Samin, ucap Bu Kusuma yang mendatangi rumah Pak Rusdi. Semalam ada sosok suruhan Mbah Sondo yang melindungi. Sekarang gimana? Tambahnya lagi. Kali ini Pak Rusdi tidak lagi keras kepala. Ia sudah melihat adiknya mati dan sudah melihat sendiri sosok pocong yang mengincar keluarga Sasmito. Ia pun meminta adik-adiknya untuk sekali lagi berkumpul di kediaman Raden Sasmito untuk mencari solusi tentang masalah ini. Katanya, keluarga Raden Sasmito lagi diteror pocong Lek Samin. Lah, bukannya dia adiknya sendiri? Masa neror keluarganya sendiri? Lah, kamu belum tahu. Pas kematian Lek Samin ada tulisan kalau dia akan menuntut balas atas kematian Lek Indri. Desas-desus tentang teror pocong yang mengincar keluarga Sasmito semakin tersebar. Terlebih keberadaan Mbah Sondo yang memang dipanggil Pak Rusdi membuktikan bahwa keluarga Raden Sasmito benar-benar diteror oleh pocong Lek Samin. Hal itu berdampak cukup besar pada mereka. Warga mulai menjaga jarak, dan usaha mereka mulai tersendat karena takut dengan keberadaan pocong Lek Samin yang mungkin bisa ada di mana saja di sekitar mereka. Setelah selesai dengan pekerjaan mereka masing-masing, Pak Rusdi dan yang lain pun mendatangi lagi rumah Bu Siti di kediaman Raden Sasmito. Saat itu waktu sudah menjelang petang. Bu Enggar dan Bu Kusuma sudah menunggu dengan cemas di sana. Namun mereka belum masuk karena sudah beberapa kali mereka mengetuk pintu. Tapi Bu Siti tidak kunjung keluar. Mereka mengira Bu Siti dan keluarganya sedang keluar. Awalnya Pak Rusdi dan Pak Sarjo ikut menunggu. Namun setelah beberapa saat, mereka curiga dengan suara yang muncul dari dalam rumah. Terlebih lampu di dalam menyala walau dari jendela tidak terlihat adanya aktivitas seorang pun di dalam rumah. Siti, ini kami, panggil Pak Rusdi sembari mengetuk pintu rumah Bu Siti. Sayangnya, tetap saja tidak ada jawaban dari Bu Siti di dalam rumah. Semakin lama mereka menunggu, mereka pun semakin bingung terlebih hari sudah semakin malam. Tiba-tiba terdengar suara beberapa warga yang berlari dengan wajah pucat melewati rumah Bu Siti.
Pak Rusdi dan yang lain pun berdiri dan mendekati mereka. "Mas, kenapa lari-lari sampai ngos-ngosan gitu?" tanya Bu Enggar. "Pak, Bu, mending cepat pergi dari sini. Di sana." Orang itu berusaha mengatur nafasnya untuk terus berbicara. "Di sana, pocong." "Jangan ngada-ngada kamu," ucap Pak Rusdi. "Terserah Pak, mendingan malam gini jangan keluar rumah. Kapok saya. Mending Pak Rusdi dan yang lain pulang juga," balasnya yang segera melanjutkan perjalanannya untuk mengamankan diri. Walau terkesan tak percaya, tapi Pak Rusdi dan yang lain sebenarnya pucat mendengar ucapan warga desa itu. "Gimana Mas? Masih mau nungguin Siti?" tanya Bu Kusuma. "Kalau kita kembali juga gak aman kan?" balas Pak Rusdi. "Tapi paling gak aku bisa tahu kalau suami dan anaknya saya aman," tambah Bu Enggar. Mereka pun mulai ragu dan memutuskan untuk pulang. Namun sebelum pulang mereka mencoba mengetuk lagi pintu rumah Siti. Mungkin saja Siti hanya ketiduran dan tidak menyadari kedatangan mereka. Lampu di dalam rumah Siti menyala. Gorden pun tidak tertutup. Pintu terkunci dari dalam. Kondisi itu biasanya menandakan bahwa ada orang di dalam rumah. "Siti, kamu di rumah gak?" teriak Bu Kusuma. Ia melongo beberapa kali memastikan bahwa memang tidak ada orang di rumah. Bu Kusuma pun berbalik dan menggeleng menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda jawaban. Tapi sebelum mereka memutuskan untuk pergi, tiba-tiba terlihat seseorang dari dalam rumah. Ia berjalan melintasi ruang tengah. "Siti, Siti!" teriak Bu Kusuma. Sembari mengetuk mereka berusaha memancing perhatian Siti. Namun saat orang itu semakin mendekat, mulai terlihat bahwa sosok itu bukan Siti. Itu..." Wajah Bu Kusuma seketika pucat. "Kenapa Kusuma?" tanya Pak Sarjo. Bu Kusuma tak mampu berbicara. Ia hanya menunjuk sosok seorang yang ada di dalam rumah. Mereka pun memperhatikan ke arah mana Bu Kusuma menunjuk. Memang ada seseorang di sana yang sedang berjalan. Namun untuk mereka itu adalah hal yang tidak wajar. Yang ada di dalam rumah itu adalah Lek Samin. Enggak mungkin. Samin sudah enggak ada," tolak Bu Enggar. Bu Enggar tidak mempercayai apa yang ia lihat. Sosok itu benar-benar Lek Samin, adiknya yang paling ragil. Seolah menyadari bahwa keberadaannya diketahui oleh Pak Rusdi dan yang lainnya. Sosok yang menyerupai Lek Samin itu menoleh ke arah mereka yang hanya bisa menatap dari kaca jendela dan pintu rumah. Sosok itu tersenyum dengan wajah pucatnya. Senyumannya terlihat mengerikan seolah menyimpan maksud yang tidak biasa. Ia melangkah menuju satu tempat yang mereka sadari bahwa itu adalah tempat yang telah disembunyikan orang tuanya dari mereka selama puluhan tahun. Sebuah ruangan di belakang lemari. Wujud menyerupai Lek Samin itu berjalan. Namun di tengah jalan samar-samar ia berubah menjadi sosok dengan kain kafan penuh darah dan melayang masuk ke dalam ruangan itu. Pak Rusdi dan yang lain menelan ludah melihat pemandangan itu. "Siti, jangan-jangan Siti." Pak Sarjo mulai khawatir. Mengingat apa yang terjadi pada Erna, tidak menutup kemungkinan kejadian serupa juga terjadi juga pada Siti. "Buka, Siti, buka!" teriak Kusuma yang terus mencoba menggedor-gedor pintu. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Pak Sarjo mencari akal dengan memecah kaca pintu dan menggeser engsel kunci dengan memasukkan tangannya ke dalam lubang bekas kaca itu. Pintu terbuka. Mereka yang awalnya ingin bergegas mencari keberadaan Siti terhenti sejenak. Keberadaan pocong itu juga membuat mereka khawatir akan keselamatan mereka sendiri. "Nunggu apa lagi? Ayo, aku gak mau ninggalin Siti sendirian," teriak Bu Enggar. Rasa khawatirnya mengalahkan rasa takutnya.
Ia pun bergegas diikuti dengan Pak Rusti dan yang lainnya. Pintu itu terbuka. Pintu menuju sebuah ruangan yang selama ini selalu tertutup. Pak Rusti tahu, di sanalah awal mula semua tragedi ini dimulai. Cahaya oranye yang menyala. Mereka ingat itu adalah cahaya dari satu-satunya lampu minyak yang ada di ruangan itu. Mas, Mbak, terdengar suara seseorang perempuan dari dalam ruangan itu. Siti, itu suara Siti, teriak Pak Sarjo. Kita mau masuk ke situ lagi, tanya Bu Kusuma. Siti ada di sana, bisa saja dia bernasib kayak Erna kalau kita tinggalin di sana, teriak Bu Enggar. Pak Rusti menelan ludah. Beberapa bulan sebelumnya dialah yang menemukan ruangan itu berdasarkan petunjuk surat wasiat dari ayahnya, Raden Stasmito. Ia sama sekali tidak menyangka akan memasuki ruangan itu lagi secepat ini. Ada lorong pendek yang memisahkan ruangan tengah dengan ruangan tersembunyi itu. Mereka berjalan mengikuti arah cahaya yang menyala dan mendapati ruangan yang sangat kotor dan berdebu dan penuh dengan barang-barang kuno dan aneh. Ada topeng hitam dengan hiasan berbulu, tulang kerbau hingga patung-patung kayu yang bila semakin diperhatikan semakin mengerikan. Dan yang mereka cari ada di sana. Siti menatap mereka sembari tersenyum sementara anak dan suaminya terbaring tak jauh dari dirinya. Sini Mbak, sini, panggil Bu Siti. Ia melambaikan tangannya memanggil kakak-kakaknya itu. Siti, mereka kenapa? Ayo keluar, biar mereka digotong sama Mas Sarjo dan Mas Rusdi, balas Bu Kusuma. Sini Mbak. Siti tetap memanggil-manggil kakaknya itu. Bu Enggar yang tidak sabar ingin segera mendekat dan membawa Siti keluar. Tapi tiba-tiba Pak Sarjo menarik Bu Enggar melarangnya untuk mendekat. Jangan dekati dia, teriak Pak Sarjo. Bu Enggar kaget. Ia ingin mempertanyakan kenapa. Namun tanpa perlu dijelaskan, Bu Enggar pun segera menyadari keanehan dari adiknya itu. Mata Bu Siti menghitam. Kulit wajahnya lebih pucat dari biasanya. Kak, kamu bukan Siti, tolak Pak Rusdi. Saat itu Siti tertawa nyaring. Aku ini adikmu Mas. Jelas seketika mereka berempat bergidik ngeri melihat keadaan Siti. Siti, sadar Siti, teriak Pak Rusdi. Namun ia tidak berani mendekat. Bersamaan dengan itu tiba-tiba benda-benda di ruangan itu mulai berjatuhan. Ada sebuah guci seukuran pinggang manusia di tengah ruangan itu. Tanpa adanya sentuhan, tiba-tiba guci itu terjatuh dan pecah. Dari guci itu terjatuh sebuah foto dan buhul yang terbuat dari kain kafan, tanah, dan gumpalan rambut. Itu adalah foto Indri, istri dari Lek Samin. Mereka tahu dengan pasti benda-benda itu, karena merekalah yang meletakkan benda itu di guci itu setelah sama-sama bersepakat. Mereka menelan ludah melihat pemandangan itu. Tatapan mata Siti berubah menjadi keram. Ada amarah dan dendam pada keempat kakaknya itu. Kalian membunuh Indri. Kalian mengorbankan Indri. Kalian bertanggung jawab atas nyawa Indri. Siti berucap dengan suara yang berbeda. Bau busuk menyelimuti ruangan itu. Samar-samar dari belakangnya terlihat sosok pocong berwajah hitam. Mereka mengenal dengan jelas bahwa wajah si pocong itu adalah wajah adiknya yang paling kecil, Lek Samin. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba sebuah guci yang lebih kecil yang terletak di ujung ruangan tiba-tiba terjatuh. Ada beberapa lembar foto, bungkusan kafan kecil yang berisi benda yang sama, dan jumlahnya ada 9. Itu semua adalah foto dari semua anak-anak Raden Sasmito. Enggak, jangan. Pak Rusdi melihat benda itu. Itu adalah hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Indri.
Ia segera membayangkan apabila apa yang terjadi pada Indri juga terjadi pada dirinya. Siti tertawa nyaring lagi, diikuti senyuman mengerikan dari pocong Lek Samin di belakangnya. Tapi tawa itu terhenti seketika saat Siti memutar kepalanya ke belakang dan mematahkan lehernya. Brak! Tubuh Siti terjatuh di antara tubuh suami dan anaknya. Siti, teriak Bu Enggar. Pergi dari sini, teriak Pak Rusti. Enggar masih menangisi kepergian Siti. Pak Sarjo memaksakannya pergi meninggalkan ruangan mengerikan itu yang masih dihuni sosok pocong yang masih belum puas dengan pembalasan dendamnya. Sekuat tenaga mereka lari terbirit-birit meninggalkan rumah yang mereka tinggali saat masa kecil dulu. Saat melewati pintu rumah, seketika lampu di dalam rumah dan sekitar mereka berkedip dengan aneh. Siti, Enggar masih sedih. Namun mereka harus terus berlari meninggalkan tempat itu. Tepat saat telah meninggalkan halaman yang dibatasi dengan pagar tanaman, mereka kembali menoleh dan melihat sosok pocong itu kini berada di dalam rumah menatap mereka dari balik kaca jendela dengan lampu yang terus berkedip. Jantung mereka bergedup kencang melihat pemandangan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali. Namun Pak Sarjo masih ingin mampir ke rumah Pak Kepala Desa untuk melaporkan apa yang mereka lihat di rumah itu. Maaf Pak, kami warga desa sudah tahu dengan apa yang terjadi, ucap Kepala Desa membalas cerita Pak Sarjo. Maksudnya apa Pak? Kami tidak ingin ikut campur dengan permasalahan keluarga Raden Sasmito. Teror pocong Lek Samin saat ini pun sudah sangat merepotkan kami. Wajah Pak Sarjo berubah kesal mendengar pernyataan itu. Tapi itu adik saya Pak. Adik saya mati di sana, teriaknya dengan kesal. Pak Kades menghela nafas. Ia sudah benar-benar bingung dengan tragedi teror pocong Lek Samin di kampungnya itu. Kami akan bantu memeriksa besok saat matahari sudah terbit. Saya tidak mau mengambil resiko selama pocong Lek Samin bergentayangan, balas Pak Kepala Desa. Pak Sarjo tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Memang warga desa sudah sangat ketakutan dengan kemunculan pocong Lek Samin. Untuk melapor ke kepolisian, ia membutuhkan perjalanan yang cukup jauh, dan dalam keadaan ini pasti akan sangat berbahaya. Ya sudah Pak, saya minta tolong bantuannya saja besok Pak. Tolong bantu kami memakamkan jasad adik saya Siti dengan layak, ucapnya. Pasti Pak, kalau untuk membantu pemakaman, kami warga desa pasti akan membantu. Tapi bila harus ikut berurusan dengan pocong itu, kami angkat tangan, jawabnya. Pak Sarjo pun pergi dengan wajah sedih. Ia mengingat bagaimana Siti mati di depan matanya. Namun dalam hati yang terdalam, ia sedikit menyesal. Mengapa ia tidak bersedih dan menyesal seperti ini saat kematian Samin? Saat itu juga ia merasa dirinya benar-benar jahat. Air matanya menetes mengingat apa yang telah ia perbuat. Maafin Mas Yamin, ucapnya dalam perjalanan pulang. Pak Sarjo kembali menuju rumahnya. Sampainya di rumah, ia melihat lampu rumah sudah menyala dan ia menyaksikan istri dan anaknya sedang ramai di rumah menonton televisi. Ia tersenyum sedikit bersyukur masih bisa merasakan bahagia bersama keluarganya. Tapi belum sempat ia memasuki rumah, ia merasakan ada yang memperhatikannya dari belakang. Kamu di situ kan Min? Ucap Pak Sarjo yang benar-benar merasakan kehadiran pocong Lek Samin. Sekarang Mas mengerti seberapa besar dendammu. Mas benar-benar menyesal dan minta maaf. Jika kamu mau bermurah hati, balaskan saja dendammu pada Mas. Tapi tolong lepaskan anak-anak dan kakak iparmu itu. Mendengar ucapan itu, sosok pocong di belakang Pak Sarjo menatap dengan kesal. Baginya ucapannya sangat tidak masuk akal. Kakaknya Sarjo ingin ia mengampuni keluarganya.
Sementara mereka tidak ingat bagaimana mereka menyiksa Indri istrinya sampai mati dengan mengenaskan. Sekali lagi pagi ini desa Danumulya diramaikan dengan kematian warganya. Kali ini di kediaman Raden Sasmito yang ditinggali oleh Bu Siti dan anggota keluarganya. Saat matahari terbit, kepala desa meminta tolong beberapa warga untuk memeriksa tempat yang dimaksud oleh Pak Sarjo. Ada jasad 3 orang terbaring di ruangan yang membuat mereka bergidik ngeri. Salah satu dari jasad itu meninggal dengan kepala yang patah memutar ke belakang. Warga segera mengenali bahwa jasad itu adalah jasad Bu Siti. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Namun saat membaca situasi di kamar tersebut, mereka mulai mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pak, baiknya ceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Raden Sasmito, ucap Pak Kades meminta penjelasan dari mereka. Pak Sarjo pun bingung untuk berkata apa, namun tidak ada gunanya mereka merahasiakannya lagi bila akan berakhir seperti Siti dan Erna. Ia pun berjalan ke arah pecahan guci di ruangan itu dan mengambil sebuah foto yang tertutup pecahan guci tersebut. Pak Sarjo memberikan foto tersebut pada Pak Kades. Pak Kades dan warga desa di tempat itu bingung dengan maksud Pak Sarjo memberikan foto seseorang yang mereka kenal itu, foto Indri. Ini maksudnya apa, Pak? Tanya Pak Kades. Ruangan ini adalah tempat terkutuk, tempat di mana dosa-dosa keluarga Sasmito disembunyikan, jelas Pak Sarjo. Pak Kades dan warga desa masih belum mengerti maksud dari Pak Sarjo. Namun sebelum mereka bertanya, Pak Sarjo melanjutkan ceritanya. Bapak memang seorang raden dengan gelar yang diberikan dari keraton. Namun ternyata Bapak juga merupakan abdi dari keraton lain, keraton yang tersembunyi di bukit batas laut. Pak Kades mengernyitkan dahinya. Tidak ada keraton di sana kecuali... Benar, Bapak mengabdi pada keraton goib. Wajah warga desa yang berada di tempat itu seketika berubah. Mereka sedikit tidak percaya dengan apa yang Pak Sarjo ceritakan. Keraton goib Bukit Batas Laut hanya diketahui oleh beberapa orang tertentu. Tempat itu adalah kerajaan tak kasat mata yang dikuasai oleh sosok-sosok goib. Konon mereka adalah abdi-abdi dalam gaib yang bertugas menjaga kerajaan. Namun seiring perjalanan mereka mulai membuat ulah dengan meminta tumbal sebagai bayaran atas pengabdian mereka. Hal itu membuat mereka dikutuk dan dibuang dari kerajaan. Abdi-abdi itu berkumpul di Bukit Batas Laut dan membuat kerajaan sendiri. Bahkan ketika zaman kerajaan sudah berakhir, keraton goib ini masih tetap ada. Mereka membalas dendam dengan menjadikan manusia sebagai abdi mereka. Entah mengapa Bapak mengabdi pada keraton itu. Mungkin saja semua kekayaan dan kekuasaan Bapak ada yang berasal dari keraton itu. Pak Sarjo mengatakan bahwa semua anak-anak Raden Sasmito baru mengetahui kenyataan ini ketika ayahnya telah meninggal dan menemukan ruang tersembunyi ini. Mereka mendapat wasiat tentang pengabdian ayahnya pada sosok punden di keraton goib. Ada sosok yang harus diberi makan dan dipenuhi keinginannya bila anak-anaknya masih ingin menikmati wahyu dari keraton itu. Beberapa anak tertua yang membaca wasiat itu, awalnya mereka tidak ingin memperdulikan lelaku ayahnya dan merasa sudah sangat berkecukupan dengan apa yang mereka miliki. Namun setelah membaca wasiat itu, semuanya tiba-tiba berubah. Bisnis Pak Rusdi terpuruk, pelanggan Bu Enggar mulai sepi, dan hampir semua anak-anak Raden Sasmito mengalami musibah. Dan mereka yang membaca wasiat itu didatangi sosok makhluk berwujud pocong bersama iring-iringan kereta kencana yang hanya berdiam di halaman rumah mereka. Ada pocong yang menanti di kereta kencana.
Mereka seolah ingin mengenalkan diri bahwa merekalah yang memberikan wahyu pada keluarga Raden Sasmito selama ini. Anak-anak Raden Sasmito merasa tertekan ketika terhimpit permasalahan ekonomi. Mereka tidak siap bila dipandang rendah oleh orang-orang yang selama ini mereka remehkan. Pada akhirnya mereka kembali lagi ke ruangan itu dan dihadapkan pada sebuah guci. Berikan satu nyawa dari keluarga ini, dan kalian mendapatkan kembali semua yang pernah kalian nikmati. Ada sosok bayangan hitam di ruangan itu yang muncul dan berkata pada mereka dan kemudian menghilang begitu saja. Pak Rusti yang sudah benar-benar tertekan dengan keadaan itu mencoba meyakinkan adik-adiknya yang berada di sana untuk melanjutkan wasiat ayahnya. Jelas mereka tidak bersedia bila ada anggota keluarganya yang harus menjadi tumbal atas hasrat mereka. Tapi Pak Rusti tidak menyerah. Ia menceritakan bagaimana Indri, istri Lek Samin, seharusnya tidak menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia bukan keturunan darah biru seperti mereka dan menjadi beban bagi Lek Samin. Keluarganya orang tidak berpunya dan selalu menghabiskan harta Lek Samin. Bahkan seluruh warisan dari Raden Sasmito untuk Lek Samin pun habis karena Indri dan orang tuanya yang sempat sakit-sakitan. Ragu. Namun apa yang dikatakan Pak Rusdi masalah ekonomi dan semua tekanan yang mereka rasakan saat ini membuat mereka merasa bahwa mungkin saja pengorbanan kecil tidak begitu masalah. Mereka juga berpikir mungkin saja Lek Samin akan lebih bahagia bila ia memiliki pasangan yang lebih pantas selain Indri. Pak Rusdi dan adik-adiknya pun mengatur rencana. Kedatangan Erna saat mampir ke rumah Bu Siti mereka gunakan sebagai alasan untuk mampir ke rumah Lek Samin dan Indri. Mereka menyelinap dan mengambil rambutnya untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mempersembahkan Indri pada sosok punden penguasa keraton Bukit Batas Laut. Rambut yang disatukan dengan tanah kuburan Raden Sasmito dibungkus dengan kain kafan menjadi sebuah buhul. Benda itu disatukan dengan sesajen dan foto Indri, lalu dimasukkan ke dalam guci. Hal itu menandakan bahwa mereka merelakan Indri sebagai tumbal atas wahyu yang mereka minta. Benar saja, setelah ritual itu keadaan anak-anak dari Raden Sasmito kembali pulih. Usaha mereka kembali lancar. Mereka kembali dihormati seolah ada sesuatu yang membuat mereka mudah diterima banyak orang. Tapi, sejak saat itu Indri menjadi sakit-sakitan. Walau Lek Samin sudah mengusahakan berbagai cara pengobatan, Indri malah semakin parah dan kondisinya semakin mengenaskan. Lek Samin sama sekali tidak curiga dengan apa yang terjadi pada istrinya. Ia menganggap semua yang istrinya alami adalah penyakit biasa dan merawatnya sepenuh hati dengan apa yang ia punya. Kami tidak menyangka Samin akan mengetahui semua apa yang kami lakukan. Kami benar-benar sudah bersalah pada Samin. Mendengar semua cerita itu, Pak Kades dan warga desa hanya bisa menahan napas, mengetahui seberapa teganya mereka pada adik iparnya sendiri. Berarti benar, selama ini yang meneror desa adalah pocong Lek Samin, tanya Pak Kades. Pak Sarjo mengangguk. Pak Kades menggeleng mendengar semua cerita Pak Sarjo. Mereka tidak menyangka bahwa Raden Sasmito melakukan itu semua semasa hidupnya. Ia pun mengajak Pak Sarjo dan kerabatnya untuk menemui salah seorang sesepuh desa yang juga merupakan seorang ustadz kenalan Pak Kades. Ustadz Asim namanya. Mungkin di desa Danumulyo hanya beliau yang bisa menolong keluarga Raden Sasmito. Pak Sarjo setuju, tapi saat ia mengatakan pada kakak dan adik-adiknya perseteruan terjadi di antara mereka. Bodoh, ngapain sampai bicara sama kepala desa? Kamu mempermalukan nama keluarga Raden Sasmito, bentak Pak Rusti. Terserah kalian mau mencaci saya apa, tapi saya tidak mau mati sia-sia, balas Pak Sarjo.
Ya nggak gitu mas. Sekarang mereka tahu kalau keluarga kita berurusan sama keraton gaib itu. Udah pasti mereka bakal memandang buruk keluarga kita. Kalau cuma orang pintar, kita bisa cari yang lain. Bantah Bu Kusuma. Dah. Pak Sarjo menggebrak meja. Ia benar-benar kesal dengan respon dari adik-adik dan kakaknya itu. Siti sudah mati, dan kalian masih seperti ini. Ketegangan terjadi di antara mereka semua dan Pak Sarjo memilih untuk mengalah. Ia pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya itu dan memilih untuk menemui Ustadz Hasim seorang diri. Ditemani oleh Pak Kades. Menjelang petang, Pak Sarjo menemui Ustadz Hasim yang tinggal tak jauh dari pesantren tempatnya mengajar. Mereka berdua melintasi desa dengan berjalan kaki saat langit masih terlihat memerah. Ada sebuah rumah kayu yang cukup besar. Terlihat sederhana namun begitu asri. Pak Sarjo dan Pak Kades pun mengetuk pintu rumah tersebut. Dak dak dak. Assalamualaikum. Pak Kades mengetuk beberapa kali pintu rumah itu. Namun sama sekali tidak ada pertanda jawaban dari dalam rumah tersebut. Kula nuwun Ustadz Hasim, panggil Pak Kades lagi. Namun sama saja tidak ada jawaban dari dalam. Mereka pun cukup kecewa ketika tidak bisa menemui Ustadz Hasim saat itu. Tapi saat mereka hendak berbalik, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan dengan terburu-buru menghampiri mereka. Maaf, sudah lama ya. Ayo masuk. Itu Ustadz Hasim. Walau sudah cukup berumur, ia masih cukup lincah dan seringnya ia tersenyum, membuatnya ia terlihat seperti masih muda. Iya Ustadz, maaf mau merepotkan. Sudah, ayo masuk dulu. Ustadz Hasim melihat keluar sebentar dan menutup pintu rumahnya. Ada urusan apa kalian dengan pocong itu? Tanya Ustadz Hasim. Pak Kades dan Pak Sarjo saling bertatapan. Jelas saja mereka bingung dengan pertanyaan Ustadz Hasim, sementara mereka juga belum menceritakan apa tujuan mereka datang kepadanya. Ustadz, gimana Ustadz bisa tahu? Tanya Pak Kades. Dia masih ada di depan, jawab Pak Ustadz. Sepertinya bukan masalah sepele ya. Pak Sarjo menelan ludah mendengar ucapan Ustadz Hasim. Ia merinding membayangkan ada sosok pocong Lek Samin yang menantinya di luar rumah. Maaf Pak Ustadz, saya dan saudara-saudara saya sudah bersalah. Kami mengorbankan istri Lek Samin untuk menjadi tumbal punden keraton gaib yang diikuti oleh Bapak. Pak Sarjo segera mengambil tangan Ustadz Hasim, setengah memohon. Wajah Ustadz Hasim berubah mendengar perkataan itu. Ia terlihat geram dengan ucapan Pak Sarjo. Kamu tahu seberapa besar dosa bersekutu dengan setan? Teriak Ustadz Hasim. Kami salah Pak Ustadz, ucap Pak Sarjo. Kami? Siapa kami? Yang merasa bersalah hanya kamu sendiri. Tapi saya hanya manusia. Yang bisa menolong diri kalian hanya pengampunan dari Allah. Itu hanya bisa terjadi bila kalian memang tahu kalian bersalah dan memohon pengampunan pada Allah. Pak Sarjo terdiam ketika ia teringat pada saudara-saudaranya yang menentangnya dan memilih untuk mencari dukun lain untuk melawan pocong adiknya sendiri. Semoga sekarang belum terlambat. Ustadz Hasim bergegas mengajak mereka menemui anak-anak Raden Sasmito yang lain. Belum sempat mereka keluar, tiba-tiba pintu rumah Ustadz Hasim terbuka terbanding begitu saja. Langit malam terlihat begitu gelap. Sementara, tiba-tiba semua lampu penerangan di rumah Ustadz Hasim mati. Mereka pun bergegas keluar. Namun belum sempat Pak Sarjo keluar, tiba-tiba pintu rumah tertutup lagi. Ustadz, Pak Sarjo kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia mencoba membuka pintu rumah itu, namun entah mengapa pintu itu tidak mau terbuka.
Saat itu firasat Pak Sarjo seketika menjadi tidak enak. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari dalam rumah Ustadz Hasim. Pak Sarjo pun menoleh. Seketika wajahnya pucat menyadari apa yang ada di belakangnya. Tolong, tolong!" teriak Pak Sarjo. Sesosok pocong menatapnya dari belakang. Pak Sarjo tidak mampu menahan rasa takutnya dan terus menggedor-gedor pintu berusaha untuk keluar. Pak Kades mencoba membuka pintu rumah itu, namun tetap gagal. Sementara Ustadz Hasim terlihat terpaku ke salah satu arah. "Ustadz tidak usah ikut campur. Aku hanya ingin menghukum mereka atas perbuatan mereka." Ada sosok yang mengancam Ustadz Hasim. Sosok yang tidak asing di mata Ustadz Hasim dan warga desa. Sosok seorang pria yang dulu dikenal baik semasa hidupnya, Lek Samin. "Dusta apa yang kau balaskan? Kau bukan Samin," ucap Ustadz itu. "Bicara apa? Aku Samin. Aku Samin yang menuntut balas atas kematian istriku," teriaknya. Ustadz Hasim tidak peduli. Ia membacakan doa-doa yang cukup panjang hingga wujud Lek Samin itu terlihat terganggu. "Tunjukkan wujud asli kalian," perintah Ustadz Hasim. Wujud Lek Samin terlihat gelisah. Doa-doa Ustadz Hasim pun perlahan membakar tubuh Lek Samin. "Panas! Panas!" teriakan Lek Samin saat itu tiba-tiba memanggil sosok yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah itu. Pocong. Puluhan pocong mengelilingi rumah Ustadz Hasim. Ada kereta kencana yang membawa sosok pocong dengan wajah yang begitu mengerikan. Ustadz Hasim tidak gentar. Ia terus membaca doa dan meminta Pak Kades mengikuti setiap ayat-ayat yang ia bacakan. "Ini urusan kami, kalian tidak bisa ikut campur. Mereka sudah bersekutu dengan kami," ucap sosok pocong itu. Pria itu sudah kembali ke jalannya. Dia dalam lindungan Allah, teriak Ustadz Hasim. Satu persatu pocong-pocong yang mengepung rumah itu mulai terbakar. Wujud Lek Samin juga mulai tidak berbentuk. "Jadi dia bukan Lek Samin? Pocong itu bukan Lek Samin?" tanya Pak Kades. Ustadz Hasim menggeleng. "Itu adalah tipu daya mereka. Mereka mengambil wujud Lek Samin agar anak-anak Raden Sasmito semakin tersesat dengan bersekutu dengan dukun-dukun itu juga," jelas Ustadz Hasim. Bah, pintu rumah Ustadz Hasim terbuka. Pak Sarjo berlari keluar dengan wajahnya yang pucat. Tepat di belakangnya ada sosok pocong yang mulai terbakar sama seperti yang lainnya. Bacaan doa Ustadz Hasim semakin lantang. Bersamaan dengan itu, pocong-pocong yang mengelilingi rumah itu mundur meninggalkan mereka. "Manusia itu tidak akan bisa lolos dari kami," ucap wujud Lek Samin yang ikut pergi meninggalkan mereka. Pak Sarjo benar-benar takut. Dia tahan dirinya memegangi lengan baju koko Ustadz Hasim. Gimana Ustadz? Kita harus menolong saudara-saudara saya juga," khawatir Pak Sarjo. Ustadz Hasim menggeleng. Sudah terlambat. Pak Sarjo dan Pak Kades bingung dengan maksud Ustadz Hasim. "Maksudnya apa Ustadz?" tanya Pak Sarjo. Ustadz Hasim berjalan mendekat ke arah Pak Kades. "Kumpulkan warga untuk mengevakuasi jasad mereka. Biar saya bantu untuk mendoakan mereka." Pak Kades setengah tidak percaya. Namun saat perjalanan mereka dicegat oleh beberapa warga desa. "Pak Kades!" Warga datang dengan wajah panik. Mereka menceritakan bahwa ada laporan tentang kematian Pak Rusti, Bu Kusuma, dan Bu Enggar. Mendengar itu Pak Sarjo pun panik. Ia segera berlari dan menemui kerabat-kerabatnya itu dan benar, ia mendapati jasad kakaknya dan adiknya tengah dievakuasi. Jantung Pak Sarjo berdebar kencang. Dari jauh ia melihat ada sosok yang berdiri di ujung jalan yang membuat seluruh warga yang berada di tempat itu pucat. Pocong! Itu pocong!"
teriak salah satu warga. Pak Sarjo menelan ludah. Dia sudah bisa menebak bahwa pocong itu mengincar dirinya. Tapi saat itu tiba-tiba warga desa mengelilingi Pak Sarjo, seolah sengaja melindungi dirinya dari sosok pocong itu. "Sudah cukup banyak yang mati, apa masih kurang?" teriak salah seorang warga yang kesal. "Kami tidak akan takut lagi. Makhluk seperti kalian tidak bisa semena-mena lagi di kampung kami," balas warga lainnya. Warga-warga di sekitar Pak Sarjo bergumam membacakan sesuatu. Dengan jelas Pak Sarjo segera menyadari bahwa mereka membacakan ayat kursi untuk mengusir pocong itu. Melihat itu Pak Sarjo juga tak ingin diam. Ia pelan-pelan mengikuti lafalan doa-doa yang sudah lama ia lupakan itu. "Caramu untuk membalas dendam adalah cara terkutuk. Maafkan dan lepaskan kakakmu ini. Saya akan mengajarkan mereka untuk mengirimkan doa untukmu agar Allah mengampuni dosa-dosamu," ucap Ustadz Hasim. Berbeda dengan sosok Lek Samin yang mengepung rumah Ustadz Hasim, wajah sosok pocong yang berwajah Lek Samin itu terlihat sendu. "Iya Min, maafkan kami. Tapi biarkan Mas dan kakak-kakakmu yang tersisa mendoakanmu. Mas menyesal. Setidaknya sisahkan kami agar kami bisa membayar kesalahan apa yang telah kita perbuat." Perlahan tapi pasti, pocong itu samar-samar menghilang, bagaikan asap yang menipis dari hadapan para warga. Malam itu adalah malam terakhir teror pocong yang menggunakan wujud Lek Samin terlihat. Pak Sarjo dan keluarganya adalah satu-satunya keluarga Raden Sasmito yang selamat dari sosok pocong Lek Samin di desa Danumulyo. Kediaman Raden Sasmito menjadi rumah yang lama tidak ditempati selama bertahun-tahun. Pak Sarjo pun enggan berurusan dengan rumah yang menyimpan misteri tentang kamar terkutuk itu. Walau begitu, kabar tentang kemunculan pocong Lek Samin kadang masih terdengar dari mulut warga. Bahkan terkadang ada yang mengaku saat melintasi kediaman Raden Sasmito, mereka melihat kereta kencana terparkir di halamannya, dan rumah itu dipenuhi sosok pocong dengan wajah yang mereka kenali, wajah anak-anak Raden Sasmito. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Sumpah Sebelum Kematian, yang ditulis oleh Kadioseta Story. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.